Shalom, saudaraku yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada kesempatan yang baik, yang masih Tuhan karuniakan kepada kita pada hari-hari yang terakhir ini, mari kita manfaatkan seoptimal mungkin, seefisien mungkin, supaya kita bersama-sama mempersiapkan diri. Karena kalau saya perhatikan di mass media, di Google, bagaimana saudara-saudara kita, terutama yang berkeyakinan lain dengan kita, sungguh-sungguh mereka sangat gencar, sangat sangat memperhatikan tanda-tanda zaman yang nampak pada hari-hari ini. Mereka katakan merupakan tanda kiamat sudah dekat. Itu artinya mendorong kita untuk mari kita berjaga-jaga, kita siap-siap kalau kiamat yang artinya di dalam ajaran kita kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam kesempurnaannya, dalam kemuliaannya, dalam keagungannya, datang ke awan-awan untuk menyongsong kita, untuk menjemput kita. Tentu yang dijemput adalah kehidupan yang sama seperti dia, yang betul-betul mempersiapkan dirinya, yang betul-betul sungguh-sungguh menyadari bahwa kedatangan Tuhan kali yang kedua itu adalah untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita kepada kesempurnaan dan kemuliaannya, duduk berdampingan dengan Dia selama-lamanya. Oleh karena itu, saya masih ingin kesempatan yang bahagia ini untuk mari kita lanjutkan pelajaran kita mengenai ungkapan rahasia ruangan Maha Suci yang sama dengan pengajaran kesempurnaan, juga sama dengan pengajaran anak laki-laki, pengajaran yang mempersiapkan jemaatnya untuk menjadi jemaat yang disempurnakan, dikuduskan dan disempurnakan. Sehingga bagaikan kita melahirkan tubuhnya Kristus, tubuh anak laki-laki itu, sebagaimana yang orsinilnya pada kejadian yang awal penciptaan, bahwa tubuh anak laki-laki itu akhirnya berstatuskan sebagai mempelai atau sebagai istri dari anak laki-laki Adam yang pertama, yang memiliki bentuk kehidupan yang serupa dengan gambarnya Allah, yang sempurna itu. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menjadi tubuhnya anak laki-laki Adam yang terakhir, yang tugasnya adalah menghidupkan rohani kita, membangkitkan roh kita, supaya roh kita ini menjadi kehidupan yang disucikan dan yang disempurnakan, bagaikan kehidupan yang layak untuk berada di dalam ruangan Maha Suci, tinggal bersama-sama dengan Allah, seperti pada penciptaan awal Adam dan Hawa oleh Allah ditempatkan di Taman Eden. Itu gambar daripada ruangan Maha Suci di mana Allah tinggal di situ. Ya, jadi kita mau nanti ujungnya kembali ke Taman Eden yang merupakan gambarnya kerajaan surga, sentralnya kerajaan surga, yaitu ruangan yang Maha Suci itu.
Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita bersama-sama memperdalam pemahaman kita, pengertian kita terhadap pengajaran, ungkapan ruangan Maha Suci yang oleh Tuhan sedang dibukakan rahasianya untuk saudara juga untuk saya. Ya, kita sudah masuk di dalam pelajaran kita mengenai tudung atau tenda atau atap dari ruangan suci ditambah dengan ruangan Maha Suci. Secara khusus untuk tendanya ruangan Maha Suci, itu tenda yang pertama sebagaimana sudah dijelaskan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-26, yaitu terbuat dari kain lenan halus yang berwarna putih itu. Coba sekali lagi Bapak Rahel bacakan untuk kita semua Keluaran pasal 26 ayat 1 saja. Keluaran 26 ayat yang pertama saja. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda. Ya. Dari linen halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua. Iya. Kain ungu muda dan kain kermisi. Iya. Dengan ada keruknya. Ya. Jadi kain lenan halus yang berwarna putih itu, itulah menjadi penutup atau tenda, tudung, atap dari ruangan Maha Suci, ditambah ruangan suci. Itu karena itu merupakan satu bagian yang terbagi menjadi dua. Coba sedikit kita tambahkan perkuatannya, Ibrani pasal 9 Pak Rahel. Ibrani pasal yang ke-9, kita baca ayat yang pertama Pak Rahel. Memang perjanjian yang pertama. Memang perjanjian pertama yang lama dulu juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah. Mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah. Dan untuk tempat kudus, buatan tangan. Yaitu kemah suci, tempat kudus yang dibuat oleh manusia zaman itu, yang kita baca tadi di dalam Keluaran pasal 26, bahwa kemah suci itu harus ditutupi atau dengan ditudung atau dibuat tenda penutupnya yang terbuat dari kain lenan halus dan seterusnya. Teruskan Pak Rahel. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, ya, yaitu bagian yang paling depan. Iya. Dan di situ terdapat kaki dian dan meja roti sajian. Ya. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ruangan suci. Tempat yang suci. Tempat yang kudus. Yaitu ada ruangan yang di depan. Terus di belakang tirai yang kedua. Di belakang tirai kedua terdapat satu kemah lagi. Terdapat satu kemah lagi. Yang disebut tempat yang maha kudus. Disebut tempat yang maha kudus. Jadi kita sedang mempelajari tenda daripada penutup daripada ruangan suci, yang di belakangnya ada tirainya, yang di belakang ada ruangan lagi yang disebut ruangan maha suci, di mana Allah ada di situ, terutama ada di atas peti perjanjian itu. Ya, jadi ini adalah tempatnya Allah. Artinya tempat yang di depan itu. Coba kita baca loncat Pak Rahel pada ayat yang ke-6. Perhatikan ayat yang ke-6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Iya. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu. Imam-imam masuk ke dalam kemah yang di depan. Jadi ruangan suci itu adalah tupoksinya, tempatnya imam-imam melayani.
Terus? Teruskan Pak Rahel. Dalam kemah yang paling depan itu untuk melaksanakan ibadah mereka. Untuk melakukan ibadah mereka itu di tempat kemah yang depan namanya ruangan suci. Lanjutkan ayat yang ke-7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua. Tetapi dalam kemah yang kedua yaitu ruangan maha suci. Hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Ya. Jadi terus terima kasih Pak Rahel. Jadi saya ingin memberi penekanan peraturan yang lama bahwa ruangan suci itu adalah wilayah kerjanya imam-imam, tapi di belakang tirai ruangan maha suci itu adalah wilayah kerjanya imam besar. Dan kita tahu di peraturan yang baru, di peraturan zaman sekarang ini, yaitu Yesus. Coba kita loncat saja Pak Rahel. Ayat yang ke-11 Pak Rahel. Pasal 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Tetapi Yesus Kristus sudah datang sebagai imam besar. Untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ya. Terus? Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Terus? Dan yang lebih sempurna. Yesus melayani di kemah maha suci yang lebih besar dan kemah maha suci yang sempurna, yang orisinilnya, yang aslinya, yaitu terus yang dibuat oleh tangan manusia. Ya, yang bukan dibuat. Jelaskan. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tidak seperti pada Musa. Buatan tangan manusia, tapi ini adalah kemah yang aslinya, kemahnya Tuhan, yaitu ruangan maha suci yang orisinil. Yesus sudah datang dengan membawa dirinya untuk masuk ke dalam ruangan maha suci yang asli itu. Terus kan? Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, yang aslinya. Ya. Tapi coba teruskan Pak Rahel. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Dan ia sudah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ke dalam tempat yang kudus. Ya. Bukan dengan membawa darah domba jantan. Ya. Dan darah anak lembu. Terus. Tapi dengan membawa darahnya sendiri. Ya. Terus. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dan di situ dia mendapatkan kelepasan dan bertugas untuk melepaskan kita, untuk menyempurnakan kita. Jadi coba Pak Rahel, saya agak sedikit percepat tambahkan, memperkuat bahwa coba kita baca di dalam Ibrani 10, langsung saja kepada ayat yang ke-19 sebagai kesimpulannya. Ya, nanti agak mendalam. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita, karena Yesus sudah masuk ke dalam ruangan maha suci membawa darahnya Yesus. Terus darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Jadi oleh darah Yesus sekarang ini kita penuh keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat maha kudus. Masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Jadi sekarang ini kita bisa masuk dengan peraturan yang baru, bukan peraturan yang lama, yang imam besarnya Yesus, yang memang dia sudah datang ke dunia dan dia sudah naik, bangkit, naik dan duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang maha suci untuk melepaskan kita, untuk menyempurnakan kita. Ya. Oleh karena itu, sekarang ini kita sudah bisa masuk ke ruangan maha suci itu dengan catatan penuh keberanian. Ya, ini. Jadi, ya, kalau kita tanggung-tanggung, apalagi penuh dengan ketakutan masuk ruangan maha suci untuk menghadap Tuhan, lebih baik jangan. Kalau tidak mungkin bisa. Hanya orang yang
penuh keberanian dalam bahasa Indonesia Terjemahan Baru. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang Maha Kudus. Jadi syaratnya masuk ke dalam ruangan Maha Kudus yaitu penuh keberanian. Kalau orang lain tidak berani, biarkan, tinggal saja. Kalau orang tidak takut, biar aja. Tapi kita harus terus menunjukkan keberanian kita. Oleh karena itu sedikit salah satu mengapa Tuhan harus memberikan kepada kita pengajaran anak laki-laki. Supaya kita punya karakter pribadi yang tidak takut. Memiliki keberanian sebagai seorang laki-laki. Berjiwa laki-laki untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Jadi kalau kita tidak punya jiwa keberanian, jiwa laki-laki, baru menghadapi persoalan kecil saja sudah mundur. Menghadapi persoalan ya yang remeh-temeh, sudah takut dan sebagainya. Oleh karena itu, coba saya masih ingin kembali kepada pengajaran kita. Hari ini kita masih akan memperdalam pemahaman, pengertian kita terhadap tudung dari ruangan Maha Suci. Itu yang pertama namanya terbuat dari kain linen halus yang pada season lalu sudah dijelaskan merupakan tudung iman. Jadi untuk melindungi, untuk memayungi kehidupan yang disucikan dan kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan itu dibutuhkan tudung iman. Oleh karena itu iman kita harus iman yang teruji. Jadi betul-betul ada imannya. Iman yang memang betul-betul teruji. Dan pada siang hari ini, pada season ini, saya ingin tambahkan bukan saja iman yang teruji, kalau dihadapkan ke berbagai pencobaan, dia tidak takut, tetapi akan semakin sungguh-sungguh. Coba sekali lagi kita baca aja dulu ya. Ibrani atau langsung aja Yakobus saja dulu. Yakobus pasal yang pertama Bapak Rahel diulangi untuk mengingat kita bahwa kita harus memayungi, melindungi kehidupan kita yang sudah disucikan dan kehidupan kita yang sudah dibawa masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu dengan tudung iman, yaitu iman yang teruji. Yakobus pasal yang pertama ayat 2, coba dibaca ulang Bapak Rahel. Saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Artinya kalau orang jatuh ke berbagai pencobaan, itu merupakan ujian. Ya, jangan kemudian kita salah memahaminya, salah mengerti. Bahkan kemudian kita mengapakan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Ya, seperti di ayat yang sudah kita baca. Mengapa saya harus begini? Mengapa mesti susah? Mengapa mesti sedih? Mengapa? Rasul Yakobus mengatakan, kamu anggap semuanya sebagai berkat yang membawa kebahagiaan. Karena apa? Kalau iman kita sudah teruji
dan kita bisa menghadapinya dengan tenang, bahkan menyelesaikannya dengan baik, maka kita akan mendapatkan nilai yang baik untuk kemudian kita dapat meningkatkan kelas kita dari iman kepada ketekunan. Terus Bapak Rahel baca. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini tujuannya. Supaya jangan kita belajar atau kuliah setengah-setengah. Masih semester pertengahan ya, semester 4, semester 5. Sudah tidak mampu menghadapi ujian, akhirnya kena DO. Kita harus selesaikan itu. Ujian itu sudah normal. Ujian itu sudah sewajarnya untuk melihat kualitas kita. Apakah iman kita ini memang iman yang teruji? Sehingga bisa menghasilkan nilai ketekunan. Dan ketekunan terus kita pertahankan sampai kita mencapai sempurna. Tidak ada kekurangan apapun. Ya, karena memang seluruh aspek kehidupan kita sudah diuji. Ya, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari atas bawah, berbagai-bagai percobaan itu telah menguji kita bahwa kita telah berhasil. Iman yang teruji, ya. Siang hari ini saya ingin mengajak kita lebih dalam, karena agak sedikit saya singkatkan saja, saya padatkan saja, saya ringkaskan saja, yang penting substansinya, isinya itu, bahwa iman kita untuk melindungi kehidupan kita yang disucikan dan kehidupan yang disempurnakan itu membutuhkan iman yang teruji sekarang ini, iman yang terbukti. Jadi bukan hanya teruji, tapi iman yang terbukti. Coba Bapak Rahel kita baca pada surat Yakobus itu, langsung saja ya, saya percepat saja. Ayat 19 Pak Rahel. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kekasihi. Hai saudara-saudara yang kekasih. Ingatlah hal ini. Ingatlah hal ini. Dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan, hai saudara-saudari yang saya kasih, ini penting. Ingatlah ini penting. Apa? Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Lambat berbicara, lambat berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Dan tidak boleh marah. Jadi setiap orang, terutama di dalam mendengar firman, cepat mendengar, dan kemudian tidak perlu terlalu banyak reaksi setelah mendengar. Didengar baik-baik. Sesudah didengar, direm banyak bicaranya, dan direm. Jangan marah. Apalagi kalau kita ditegur, kita diarahkan oleh firman itu. Jangan kita marah. Mengapa? Coba orang yang cepat marah itu, ayat 20 Pak Rahel. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Sebab amarah manusia pasti kita, karena waktu kita bertindak dalam keadaan marah, pasti kita tidak bertindak sesuai dengan kemauan Tuhan. Jadi, coba sekali lagi Pak Rahel diulang, ayat 20 itu. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab
Amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran. Ya, ya. Tidak mengerjakan kemauannya Allah. Maunya sendiri, apalagi kalau sudah emosinya sudah muncak sekali. Sudah ngomongnya sudah tidak terkontrol lagi. Ya, oleh karena itu siang hari ini pada season di mana kepada orang-orang yang suci dan orang-orang yang disempurnakan masuk ruangan suci, masuk ruangan maha suci itu harus punya perlindungan, jaring pengaman yang kuat, yaitu apa? Memiliki iman yang teruji dan memiliki iman yang terbukti. Yaitu apa? Mampu menguasai dirinya. Mendengar dulu baik-baik. Apalagi kalau di dalam bahasa firman, Tuhan itu menyamakan jiwa-jiwa manusia itu disamakan dengan domba. Atau disamakan dengan binatang yang halal. Binatang halal itu punya ciri satu yang penting, ya. Dia banyak makan dulu, baru kemudian makanannya itu dimasukkan ke dalam perut besarnya. Sesudah masuk, kemudian dia diam, makanan yang masuk di dalam itu dikeluarkan lagi. Kemudian dicerna lagi. Itu namanya memamah biak. Ya, itu seperti dembu, domba, kambing. Itu adalah binatang-binatang yang halal. Domba-dombanya Tuhan, domba peliharaannya Tuhan, jemaat yang sangat dipelihara, disayangi oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan. Jangan kita banyak cakap, dengar dulu baik-baik. Dengar jelas dulu. Sesudah jelas dianalisa. Sudah dianalisa, dipikirkan dalam. Tidak perlu kemudian tersinggung sedikit, marah. Sebab kalau kita sudah sampai marah, maka itu tidak akan mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan. Lost control itu. Memberikan peluang setan masuk di dalam dirinya. Ya, emosi menguasai. Oleh karena itu, kita baca bersama-sama ayat 21, lanjutkan Pak Rahel. Kita harus mendengar dengan baik. Ayat 21. Sebab itu, oleh karena itu, buanglah segala sesuatu yang kotor. Marilah kita membuang segala sesuatu yang masih terdapat di dalam hati kita yang kotor. Ya. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Yang najis atau yang jahat. Terus? Dan terimalah dengan lemah lembut. Dan terimalah dengan lemah lembut. Firman yang tertanam di dalam hatimu. Supaya firman itu tertanam di dalam hati kita. Buang di dalam hati kita itu. Yaitu hati yang kotor, hati yang najis, hati yang jahat, hati yang emosi. Ya, karena mendengar sedikit, komentarnya sudah lebih banyak dari yang didengar. Akhirnya menimbulkan kemarahan lagi. Sehingga tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan tak tersampai. Oleh karena itu kata ayat 21, ayo kita buang hati. Kita bersihkan hati kita. Kita siapkan untuk menerima firman. Untuk apa firman itu? Teruskan. Di dalam hatimu. Dia dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Kita tempatkan pada tempatnya. Di dalam hati yang bersih. Kita dengar firman baik-baik. Kemudian firman itu kita tempatkan dalam hati kita yang baik-baik. Supaya firman itu dapat bekerja. Firman itu dapat menyatakan kuasanya. Untuk menyelamatkan kita. Oh, oleh karena itu. Sekali lagi ayat 22 dilanjutkan Pak Rahel. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman.
dan bukan hanya pendengar saja. Bukan hanya pendengar saja. Dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana, tetapi hendaklah kita menjadi pelaku firman-Nya. Janganlah kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman-Nya saja sudah cukup. Belum cukup. Memang firman itu akan mendatangkan iman. Sebab iman itu datang bukan dari diri kita, datang dari kata mendengar firman. Sehingga menimbulkan iman. Tapi di sini Tuhan mau bahwa mendengar iman saja tidak cukup. Tapi firman harus kita buktikan untuk kita lakukan. Ayat 23 Pak Rahel. Sebab jika seorang hanya mendengar firman, Karena siapa yang hanya mendengar ajaran Allah tetapi tidak melakukannya, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati adalah sama seperti orang yang berias habis maaf kata pakai bedak, pakai rias untuk mempercantik diri, dan kemudian dia melihat ngamat-ngamati di dalam kaca bagaimana mukanya sudah betul-betul, sudah cantik betul. Ayat 24 Pak Rahel. baru saja ia memandang dirinya, Tetapi sesudah mengamat-amati ada sedikit kotoran di pipinya. Ya, masih belum tuntas, masih ada kotoran yang ada di pipinya. Dia langsung pergi dan lupa membersihkan kotoran itu. Karena dia hanya mendengar saja. Seperti melihat di dalam satu cermin, kelihatan semua yang ada di dalam tubuhnya, terutama di dalam mukanya. Padahal ada kotoran dalam pipinya itu. Tapi karena dia mendengar tidak dilakukannya firman itu, maka kotoran yang ada di pipinya lupa. Coba Pak Rahel bacakan ayat 24 itu sekali lagi. baru saja ia memandang dirinya, Iya, ia sudah pergi, ia sudah pergi. atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Iya, tidak lupa dengan dirinya yang masih ada blonteng-blonteng di pipinya itu. Jadi begitu nanti keluar orang melihat, "Duh, orang ini kok keluar sudah pakai make up, tapi kok masih ada belentong-belentong di pipinya." Ketawain orang. Oh, orang ini berarti hanya ke gereja mendengar saja, setia mendengar, tapi tidak melakukan. Sehingga imannya itu tidak terbukti. Karena kita hanya sebagai pendengar, tidak melakukannya. Untuk membersihkan kotoran itu. Sudah tahu di mukanya ada kotoran, tapi tidak dibersihkannya. Tidak, supaya semakin dirinya itu betul-betul make up-nya itu yang cantik. Ya, yang bersih, yang sempurna. Teruskan Pak Rahel ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Iya Pak, siapa? Meneliti hukum yang sempurna. Firman yang bisa menyempurnakan. Firman yang bisa membersihkan. Agar mukanya ini betul-betul muka yang bersih. Betul-betul mendapatkan makeup yang sepantasnya. Tidak ada noda di dalam dirinya yang tidak dibersihkan. Karena dia hanya mendengar saja, tapi tidak dilakukan. Jadi kita ini harus menjadi pelaku firman. Bagaikan kita menerima firman yang menyempurnakan. Sekali lagi ayat 25 Pak Rahel, tekankan. tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Memiliki hukum yang sempurna, mendalami dan merenungkan hukum Tuhan yang sempurna. Terus, yaitu hukum yang memerdekakan orang, hukum yang bisa melepaskan orang, hukum yang bisa memerdekakan orang, hukum yang betul-betul membuat orang itu menjadi orang yang merdeka. Iya, bebas dari tuntutan hukum. Ya, kalau orang hukum tahu bagaimana orang yang dilepaskan dari jerat hukum. Ya, tadi malam saya membaca di dalam
apa di dalam hukum ya, saya baca tentang bagaimana orang itu tergugat, bagaimana orang itu digugat, ya, bagaimana penyelesaian orang yang digugat dan sebagainya. Saya belajar ya sedikit untuk saya bisa mengetahui ternyata hukum itu sebenarnya ingin supaya orang itu dibebaskan dari jerat hukum. Umpamanya kita dituduh bohong, pencemaran nama baik, bahkan kita dituduh menipu dan sebagainya dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Tapi sebenarnya hukum itu selalu memberikan celah kepada kita untuk kita dimerdekakan. Apalagi di sini hukumnya Tuhan itu adalah hukum yang ingin supaya kita ini bebas, merdeka, lepas dari segala kesalahan-kesalahan kita. Karena hukumnya Tuhan itu adalah hukum yang sempurna, kata ayat 25 ini. Dan hukum itu bertujuan untuk membebaskan kita. Jangan kita terus dihantui, terus dikuasai dengan was-was, pikiran-pikiran yang tidak enak, pikiran-pikiran yang negatif. Tuhan mau betul-betul roh jiwa kita. Oleh karena itu Tuhan katakan tempatkan firman itu di dalam hatimu. Sebelum kau menempatkan firman itu, bersihkan dulu hatimu dari kata kotor, yang najis, yang jorok, yang jahat. Bebaskan. Jangan kau campur firman itu dengan jorok, dengan hati yang kotor, dengan hati yang najis, dengan hati yang jahat. Nanti firman itu tertindas. Tapi keluarkan. Dan kemudian berikan kesempatan untuk firman itu menyatakan kuasanya. Lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan. Apa yang difirmankan jangan didengar saja. Tapi kemudian dilakukan. Supaya firman itu dapat menyatakan kuasanya untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita. Bahkan ayat 25 coba teruskan Pak Rahel. Perhatikan dengan baik. Dan ia bertekun di dalamnya. Ia bertekun. Teruskan. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Bukan mendengar untuk melupakannya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Supaya ia berbahagia. Dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana begini. Saya bacakan. Sedangkan siapa yang mendalami dan merenungkan hukum Tuhan yang sempurna. Dan yang memberikan kebebasan. Bukan hanya mendengar dan melupakannya dengan cepat, tetapi menjadi pelaku hukum Tuhan. Dialah yang akan diberkati Allah dalam segala hal yang dilakukannya. Jadi untuk mendapatkan berkat Tuhan terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan itu, kuncinya sebenarnya terletak bagaimana cara kita mendengar firman. Kita simpan dalam hati kita, dan kemudian tidak hanya didengar, tapi dilakukan. Tidak dilupakan, tapi dilakukan. Supaya kita mendapatkan satu keselamatan, kuasa firman itu nyata, dan kemudian firman itu juga yang akan memberikan kepada kita kelepasan, kebebasan, kedamaian, ketentraman. Sebab kalau orang itu dosanya, kesalahannya belum dilepaskan, itu terus menghantui, terus ada di dalam hati dan pikirannya. Bahkan mungkin, maaf kata, kita tidak bisa tidur nyenyak pun tidak mungkin. Karena terus, apalagi di samping kita ini, setan itu yang sekarang ini sedang terus menuduh kita. Ya, terus dia itu apa? Sebagai penggugat dengan tuduhan-tuduhannya. Kita patut bersyukur, berterima kasih
punya Tuhan yang menjadi pembela kita. Dia yang akan melepaskan kita dari segala jerat tuntutan hukum. Oleh karena itu, di ayat yang ke-25 ini, mari kita dalami, mari kita lakukan hukum yang sempurna ini. Siang hari ini saya masih, coba Pak Rahel lanjutkan, ayat 26 Pak Rahel. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah. Kalau orang itu menganggap dirinya beribadah, menganggap dirinya orang yang beragama, ya. Terus? Tetapi tidak mengekang lidahnya. Tetapi tidak mengontrol lidahnya. Ya, begitu dengar sedikit saja sudah tak terkontrol lidahnya, sembarangan dan kemudian marah dan semuanya. Maka apa kata firman Tuhan? Ia menipu dirinya sendiri. Orang yang menipu dirinya sendiri. Ya, sebenarnya buat apa ibadah? Buat apa beragama? Mungkin kalau orang Batak lebih baik jadi perbegu saja sudah. Menyembah kepada animisme. Ya. Karena orang yang berpikir bahwa dia sudah hidup baik sesuai dengan peraturan agamanya, tetapi dia tidak menguasai lidahnya sendiri, dia adalah orang yang hanya pura-pura baik. Ya, pura-pura baik saja. Yang sudah menipu dirinya sendiri. Karena cara beragama semacam itu percuma saja. Ya, ya. Cara beragama seperti itu adalah ibadah yang tidak ada gunanya. Percuma saja. Teruskan Pak Rahel. Maka sia-sialah ibadahnya. Maka sia-sialah ibadahnya. Ya, saya berterima kasih kepada Tuhan, juga kepada kalian yang dalam keadaan seperti sekarang ini, keadaan kita sederhana ini. Tapi kalian masih sempat menyempatkan diri untuk datang ke rumah Tuhan ini, untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Tapi beribadahlah yang baik. Ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Karena di dalam ibadah itu, Tuhan memperdengarkan suaranya. Tuhan memperdengarkan firman-Nya. Tuhan menyatakan hukum-Nya yang sempurna. Supaya kepada orang-orang yang ibadah itu, tidak ibadah yang sia-sia. Tidak ibadah yang percuma. Ibadah yang menghasilkan. Ayat 25 tadi. Segala yang kita lakukan supaya diberkati oleh Tuhan. Kalau kita kuliah kita berhasil. Kalau kita mengerjakan pekerjaan, apa yang ditanggung jawabkan kepada kita? Pekerjaan yang diberkati Tuhan. Tujuannya ke situ. Jangan kemudian tidak kita backup dengan mendengar firman yang dilakukan. Bukan hanya didengar saja. Sebab kalau didengar saja, iya sama dengan orang yang ibadahnya sia-sia. Teruskan Pak Rahel ayat 27. Ibadah yang murni. Ibadah yang murni. Dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Ibadah yang sempurna. Bapa kita. Ya, saya ingin mendorong kepada kalian, juga mendorong kepada saya. Ayo kita beribadah yang murni. Ibadah yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ya, kita masih bersyukur oleh Tuhan. Diberi kesempatan 1 minggu hanya sekali saja. Coba saudara-saudara kita yang lain. 1 hari 5 kali. Dikali 7 hari seminggu. 35 hari. 35 kali beribadah. Ya, saya ada teman saya bengkel namanya Pak Wahyu. Dia memberitahu kepada kami kliennya yang memperbaiki kendaraan di situ. Pak, ini jam luhur. Saya tinggal ya. Waktu saya sholat. Wah, ini. Jadi dia serius di dalam beribadah.
Kita seminggu 1 kali saja, 2 jam saja, kadang nggak cukup 2 jam. Tapi Tuhan mau. Jangan ibadah kita ibadah yang sia-sia, ibadah yang percuma, ibadah yang tidak ada gunanya. Tapi ibadah yang diberkati Tuhan. Dengarkan firman Tuhan baik-baik, simpan dalam hati yang baik, dan kemudian lakukan. Karena kalau kita mendengar firman yang baik, nanti kita seperti melihat diri kita di dalam cermin. Oh iya ya, alisku ada yang kurang baik, dibetulkan. Make upku di mataku kurang ada hitamnya, ditambahi. Supaya kita lihat kekurangan kita. Apa yang belum, apalagi kalau ada titik kotor di pipi kita. Tapi kita sudah mendengar firman, kita pergi. Kita lupakan ternyata pipi kita itu masih saja banyak. Ada, maaf kata, kotorannya melekat di pipi kita. Nanti kita bertemu dengan orang, dianggap maaf kata loh, gimana orang ini? Yang lainnya bersih pakai make up, tapi pipinya kok masih kotor. Kok dia lupa tidak bersihkan? Nah, itulah kegunaannya firman. Untuk memperlihatkan diri kita di hadapan Tuhan. Seperti kita berada di dalam cermin, melihat bagaimana. Oh iya, dulu saya begini, dulu saya kotor, saya melakukan ini, melakukan itu. Itu gak apa-apa, bagus. Karena kita sudah melihat diri kita dalam cermin. Tapi jangan sudah melihat dari cermin, banyak kotorannya, dibiarkan saja. Ya, buat apa bercermin? Itu kata Tuhan. Mengapa kita mesti pakai cermin? Perlu melihat. Jadi di dalam ibadah itu, Tuhan memperdengarkan pribadinya yang sangat berkepentingan terhadap jemaat yang sungguh-sungguh beribadah. Betul-betul ibadahnya itu bukan ibadah yang sia-sia, bukan ibadah yang percuma. Tuhan sangat amat menghargai kedatangan kita ke rumah Tuhan. Apalagi kalau rumah Tuhannya mungkin banyak orang, apa semua. Apalagi kalau kita beribadah dengan orang yang sedikit seperti kita ini. Tapi Tuhan melihat hati kita. Melihat sungguh-sungguh kedalaman kita. Tuhan tetap memberikan kita cermin. Firman yang diungkapkan, dibukakan rahasianya. Firman untuk menyempurnakan kita. Firman untuk membersihkan kita. Firman untuk melepaskan kita. Firman untuk memerdekakan kita. Sampai betul-betul kita menjadi orang yang benar-benar free. Orang yang betul-betul bebas. Orang yang betul-betul merdeka. Tidak ada tuntutan hukum. Ya, jadi kalau kita dihadapkan kepada pengadilan, kita bebas murni. Oleh karena itu, coba para lanjutkan ayat 27 itu, ibadah yang sempurna. Ya, dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan ayat 27 itu, cara beragama yang sempurna dan yang tidak bercela di mata Allah. Jadi ini ibadah yang sempurna. Saya ingin mengajak kita bersama-sama. Biarlah ibadah kita sekalipun sederhana. Ibadah yang tidak lengkap. Pemainnya musik nggak banyak. Penyanyinya juga nggak banyak. Ibadah yang nggak semarak. Tapi ayo kita beribadah. Yang nilainya itu sempurna. Yang nilainya itu dia bercela di hadapan Tuhan. Bagaimana ibadah yang seperti itu? Bagaimana Pak Rahel? Ialah mengunjungi yatim piatu. Ialah orang yang memperhatikan penderitaan orang lain, terutama yang yatim piatu. Terus? Dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Yang memperhatikan penderitaannya janda-janda dan menolong mereka. Bukan hanya memperhatikan, tapi menolong. Bukan hanya memperhatikan penderitaannya, tapi yang mengulurkan tangan. Terus Pak Rahel,
dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini yang penting. Di samping memperhatikan orang lain yang susah, yang menderita, kita berikan bantuan kita. Tapi yang penting adalah menjaga diri kita. Kita bentengi diri kita. Jangan ada kita terkena noda, terkena celah. Karena memang Tuhan ingin ibadah yang sempurna itu menghasilkan hasil yang sempurna. Sedikit ini agak saya tekankan dalam. Karena pengajaran kita adalah pengajaran kesempurnaan. Pengajaran mengenai ungkapan rahasia ruangan Maha Suci. Supaya kita bisa bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau. Mari kita beribadah. Bukan soal jumlahnya, bukan soal ramenya, bukan soal apa-apanya. Tapi memang hati kita kepingin diisi oleh Tuhan dengan firman-Nya. Firman yang sempurna, hukum yang sempurna, hukum yang mampu menyelamatkan kita, hukum yang mampu memberkati kita di dalam segala apa yang kita lakukan. Kalau firman itu kita taruh dalam hati kita untuk kita lakukan. Kita jalankan firman itu. Artinya firman yang terbukti ada di dalam diri kita. Jangan sampai di dalam diri kita ini tidak terbukti adanya firman. Jadi buat apa kita beribadah mendengar firman? Hanya didengar saja, nanti di timbangan juga lupa. Apalagi di rumah dengan banyak persoalan sudah hilang. Tuhan mau bersihkan hatimu dari kotoran, dari hati yang kotor, dari hati yang jahat, dari hati yang najis, supaya firman mendapatkan tempat di hati kita. Dan dengar suaranya, lakukanlah. Karena tujuannya, firman itu membebaskan kita. Firman itu melepaskan kita. Firman itu menyelamatkan kita. Firman itu menyatakan kuasanya. Coba sedikit saya ingin tekankan kepada kita bersama-sama. Di dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama Pak Rahel. Yohanes pasal yang pertama, kita baca di dalam ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sebenarnya firman itu Allah sendiri. Jadi kalau kita mendengar firman sama dengan kita mendengar Allah sendiri. Jadi inilah kegunaannya. Bahwa kita datang kepada Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Karena firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Di dalam firman itu ada Allahnya. Dan firman itu memang Allah. Ini yang perlu kita dengar. Dan kemudian kita taruh dalam hati kita. Untuk kita lakukan. Karena firman yang diberikan kepada kita ini adalah hukum yang sempurna. Untuk menyelamatkan kita. Untuk membebaskan kita. Menjadi kehidupan yang disempurnakan. Segala apa yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita sekolah kita diberkati. Kalau kita kuliah kita diberkati. Kalau kita bekerja, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita berumah tangga, rumah tangga diberkati oleh Tuhan.
Ya, seperti apa yang dikatakan di dalam Yakobus tadi. Tapi coba Pak Rahel tambahkan agak mendalam ayat 2 dan 3 Pak Rahel. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu mula-mulanya ada bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Perhatikan dengan baik. Segala sesuatu. Apa yang ingin kita dapatkan dari Tuhan? Sesuatu yang bagaimana? Sudah terjemahkan sendiri. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Sesuatu itu apa? Karena di sini segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh Dia. Terus? Dan tanpa Dia, dan tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak ada suatu pun yang jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Jadi kalau nggak ada firman sebenarnya, percuma sih sebenarnya kita berusaha. Karena tidak akan dijadikan segala sesuatu itu. Jadi untuk mendapatkan segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah terutama, kuncinya sebenarnya dengar firman. Terima firman. Lakukan firman itu. Pasti firman itu akan bekerja. Pasti firman itu akan menyatakan kuasanya. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Tujuannya untuk menjadikan, untuk membuat, untuk melakukan kemauan daripada Allah. Yaitu menyelamatkan jemaatnya. Menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan orang-orang yang beribadah kepadanya. Memberikan kebebasan. Memberikan kesempurnaan. Tidak ada noda dan celah yang ada di dalam dirinya. Itu tujuan utamanya. Oleh karena itu, sedikit saya ingin tekankan pada season ini. Buktikan bahwa kita adalah orang yang beribadah. Beribadah yang sempurna. Sekali lagi Pak Rahel ditekankan. Di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Terakhir tadi Pak Rahel. Ayat 27. Sekali lagi diperhatikan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah. Sekali lagi. Bapa kita. Iya. Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dalam kesusahan mereka dilihat, diperhatikan, dikunjungi. Ya, sekalipun mungkin nggak datang ke rumahnya, diperhatikan. Kenapa kok begitu susah, begitu sulit, murung, apa dalam kesusahannya? Kalau baik kalau ditanyakan apa kesusahanmu? Yatim yang tidak ada bapak ibunya, janda yang tidak ada yang bertanggung jawab suaminya. Itu dikunjungi dalam kesusahannya melalui firman-Nya. Supaya orang yatim dan orang janda ini diberkati oleh Tuhan. Dengan memberikan firman yang kuat. Teruskan Pak Rahel. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan. Ini yang penting. Pengajaran yang kita terima adalah pengajaran yang kesempurnaan. Pengajaran yang membuat kita tidak bercacat dan celah. Itu sebabnya kita jaga, kita bentengi. Dalam bahasa pengajaran kesempurnaan mengenai ruangan Maha Suci ini, diri kita tudungi. Kita beri tenda, kita beri atap yang bisa memberikan kenyamanan, keamanan dalam diri kita untuk menghadapi alam, untuk menghadapi serangan dan semuanya. Supaya kita dalam keadaan yang aman, terlindungi, bahkan kita seperti berada di bawah tenda keamanan yang namanya iman yang terbukti. Tidak usah terlalu mengharapkan orang lain. Iman kita sendiri yang akan melindungi kita.
yang akan menjaga kesucian dan kesempurnaan kita. Karena iman yang kita lakukan adalah iman yang terbukti. Bukan hanya didengar, tapi dilakukan. Seperti kita bercermin dalam kaca, melihat kekurangan kita, melihat apa yang tidak baik di dalam wajah kita, wajah kehidupan kita. Tapi setelah kita melihat, kita lupa, kita biarkan saja. Tetap noda cacat itu terbawa kemana-mana. Tidak dijaga. Cacat dan celah, ternoda dan tercela itu. Supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan. Ya, dalam bahasa terjemahan sederhana dikatakan, ya. Dan ketika kita tidak membiarkan diri kita ternoda, dinodai oleh diri kita sendiri, kita jagai supaya kita tetap berada dalam kondisi sempurna, tidak bernoda, tidak bercacat dan celah. Karena kita sendiri sudah tahu melalui firman itu. Karena kita seperti melihat diri kita di dalam cermin. Oh, ini kekurangannya. Oh, ini salahnya. Oh, ini baiknya. Tapi kemudian jangan kita sudah tahu, kita lupakan. Tapi kita perhatikan untuk kita perbaiki. Kalau masih ada noda di dalam pipi kita, kita bersihkan. Mungkin kita ambil air pembersih dulu, baru nanti kita make up kembali supaya semakin cantik di hadapan Tuhan. Ya, tapi kalau kita hanya mendengar saja, sudah melihat noda yang ada di pipi kita, di muka kita, tapi kemudian kita pergi lupa, tidak kita bersihkan. Jadi orang masih bisa menuduh, oh, kau masih belum sempurna. Noda yang ada di pipimu kelihatan. Oleh karena itu, siang hari ini agak sedikit mendalam. Tuhan mau. Mari, jangan ibadah kita ibadah yang sia-sia. Jangan ibadah kita ibadah yang percuma. Jangan kita beragama seperti agama yang pura-pura. Yang dikatakan oleh firman, pura-pura ibadah, padahal hatinya tidak kepada Tuhan. Berikanlah waktumu sebaik mungkin. Dalam seminggu ini beribadah kepada Tuhan. Ketemu Tuhan dengan firman yang disampaikan. Firman pengajaran kesempurnaan. Firman ungkapan rahasia ruangan maha suci. Untuk membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang disucikan dan yang disempurnakan. Dalam hal ini, kita berada dalam konteks menerima tenda, menerima tudung yang namanya kain lenan halus, yang artinya tudung iman, yang sama dengan suratan Yakobus. Karena oleh guru-guru kita, terutama guru saya, Bapak Pendeta Yuwono mengatakan, surat Ibrani itu adalah surat tudung dari ruangan maha suci. Isinya adalah iman yang teruji dan iman yang terbukti. Bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya dapat membersihkan seluruh aspek kehidupan kita yang telah kita bawa ke hadapan cermin. Segala kekurangan kita, terutama jangan sampai lost control kita. Nasihat yang pertama tadi dikatakan oleh Tuhan, saudara-saudari yang saya kasih, ini penting. Hendaklah setiap kita selalu lebih suka mendengar daripada berbicara. Dengar baik-baik dan tidak boleh marah. Sebab kalau orang sudah marah,
bahaya. Tidak mengerjakan kebenaran Tuhan, tidak melakukan kemauan Tuhan, melakukan emosinya sendiri. Iya, saya pun juga tukang marah ini ya. Jadi kalau orang lagi marah itu, aduh sampai sekarang saya paling bergumul dengan diri saya sendiri. Karena sekarang, hari-hari ini saya sedang berobat tentang saya ternyata terkena hipertensi, darah tinggi. Ya, sudah 1-2 bulan, sudah 2 bulan ini saya diberi oleh dokter penyakit dalam saya obat tensi. Nanti Pak, kita lihat, memang sudah ada perkembangannya. Paru-parumu udah bagus, jantungmu sudah mulai bagus. Karena pengaruh darah tinggi itu akan mempengaruhi paru-paru, akan mempengaruhi jantung. Makanya Bapak beberapa bulan yang lalu bengkak, itu akibatnya darah tinggi. Jadi sekarang ini saya hati-hati. Nah, sekarang masih berobat, masih ternyata panjang untuk menurunkan tensi itu normal. Dan kata kawan, orang yang terkena hipertensi itu harus terus minum obat penurun tensi. Menstabilkan terus. Waduh, ini ya. Sampai ada kawan saya yang punya apotek Citra itu cerita, Pak Pendeta, saya datang, kebetulan dia dapat kiriman dari kawannya apokat, saya cerita kepada beliau, padahal inilah ya, seringkali orang Buddha, ya boleh dikatakan beliau orang budak, dia cerita sama saya orang Buddha Pak, Bapak Pendeta dia bilang, saya Buddha dia bilang gitu. Tapi begitu saya datang dan kasih cerita, hatinya itu mudah tergerak. Saya sampai terharu. Dan kiriman apokat yang di keranjang itu dipilihkan yang baik, dimasukkan ke plastik. Ini untuk istri Bapak. Orang kok mudah ya. Seringkali kita orang Kristen melihat saudaranya kesusahan, dia nggak peduli. Karena ibadahnya tidak sempurna. Saya tadi pagi dan selalu berbincang-bincang bersama Ibu. Seringkali orang yang di luar Tuhan, terutama orang Cina yang beragama Konghucu, dia kalau mempersembahkan persembahan kepada dewanya, itu yang dipilih yang terbaik. Jadi ada kawannya Pepi, namanya Pak Mul. Itu kalau memberi apa-apa kepada kami yang paling besar, yang paling baik. Waduh, seperti ingin melakukan satu ibadah yang nilainya itu loh. Bukan hura-huranya, masuk gereja, dan semuanya. Tapi ibadah yang nilainya itu tidak bercacat, murni, kepingin ketemu Tuhan. Dan kemudian bisa menerima apa yang dikatakan Tuhan, disimpan dalam hatinya, dilakukan. Karena firman yang diberikan kepadanya itu, terutama dalam pengajaran kesempurnaan ini, dalam pengajaran ungkapan ruangan maju kini, firmannya adalah firman yang sempurna. Untuk membawa kita kepada kesempurnaan. Dan ibadah kita harus dibawa kepada ibadah yang sempurna. Ibadah yang tidak bercacat, yaitu apa? Ibadah yang dirinya itu dijaga. Jangan sampai noda menodai kita. Kejahatan menodai kita. Kenajisan menodai kita. Kita jaga supaya firman yang sudah bekerja membersihkan kita, menyucikan kita, menyempurnakan kita itu kita pertahankan. Inilah arti daripada tudung iman. Bukan hanya iman yang teruji, tapi iman yang terbukti. Pada season berikutnya akan saya perdalam tentang iman yang terbukti ini. Jangan sampai kita, ya tadi saya ngomong-ngomong dengan Opung Kaleb, sudah waktunya kita sekarang ini membuktikan. Sebab kalau kita tidak diuji, ya kita nggak tahu sampai di mana iman kita. Apalagi untuk membuktikan
Kalau kita tidak lakukan, percuma, sia-sia ibadah kita, sia-sia agama kita. Kata firman Tuhan, biarlah apa yang Tuhan sampaikan kepada kita siang hari ini, saya masih menyimpan hal yang sangat penting, terutama untuk membuktikan iman kita itu. Tetapi mari, apa yang dikatakan Tuhan? Jangan kita hanya menjadi pendengar, tapi hendaklah kita menjadi pelaku dari firman. Membuktikan bahwa kita ini memiliki firman yang kuat, yang luar biasa, yang bisa terbukti kuasanya untuk memberkati seluruh aspek kehidupan kita. Karena firman itulah yang akan menjadikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Pentingnya kita menerima firman, apalagi pengajaran kesempurnaan, firman yang sempurna, untuk membawa kita beribadah yang murni dan sempurna, yang tidak bercacat. Memperhatikan orang lain dalam kesusahannya, tapi juga menjaga diri kita. Jangan sampai terkena noda. Ada cacatnya. Kita pertahankan kesempurnaan yang Tuhan berikan kita. Sebagai pelindungnya adalah iman kita yang teruji dan iman yang terbukti. Karena kita lakukan. Sekali lagi, semoga Tuhan Yesus Kristus imam besar kita memberkati kita, memberkati ibadah kita siang hari ini dengan ibadah yang sangat diberkati oleh Tuhan, karena kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Firman yang sempurna itulah yang akan menyelamatkan, yang akan membebaskan, yang akan memberkati saudara. Apa yang saudara dan saya lakukan akan diberkati oleh firman itu, untuk menjadikan kehidupan kita kehidupan yang tanpa cacat, lengkap, tidak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi, Tuhan memberkati saudara, tapi juga memberkati saya. Amin.